Halo, selamat pagi, salam sejahtera. Bertemu kembali di channel TMTS Desa. Oke, hari ini teman-teman saya akan menerangkan yaitu tentang obat ampus, dan terus untuk saya ambil dari pokok dia, akar dia, dan saya akan gunakan. Karena sekarang saya sendiri, bukan siapa-siapa, saya sendiri akan mengalami selisma dan ada ampus sedikit karena selisma ini. Karena herba yang dulu, penerangan saya yang dulu, ada penonton channel TMTS Desa yang bertanya bagaimana cara untuk mengambil dan menggunakannya, bilang. Oke teman-teman, hari ini saya akan tunjukkan ya, itu channel saya yang lalu mungkin kurang kurang jelas, dan saya sekarang ini saya akan jelaskan dan saya ambil terus karena saya akan menggunakan dia. Saya ingin meminum dia karena saya sendiri pun karena selisma dan naik bukit pun macam ampus-ampus sedikit. Jadi saya akan terangkan cara-cara dia mengambil dan cara untuk menggunakannya. Oke, kita terus. Semoga yang komen di video saya tentang obat ampus itu ingin untuk penjelasan lebih lanjut cara menggunakannya, menonton video saya nantilah, karena lama sudah beliau komen minta untuk cara untuk menggunakan. Saya tidak dapat buat-buat. Nah, sekarang saya akan buat. Semoga beliau juga menonton video ini dan dapat melihat secara langsung cara untuk menggunakannya. Oke teman-teman, ini dia pokok ampalas, yaitu ampalas. Nah, pokok pertama dalam herba obat ampus. Ini dia teman-teman, pokok ampalas. Pucuk dia merah, berbulu-bulu, dan daun belakang dia ada coklat-coklat. Nah, ini dia herba yang pertama lah, pokok ampalas obat ampus, dan saya terangkan pada teman-teman cara-cara dia dan menggunakannya. Oke, lanjut. Pokok ampalas ini saya sudah terangkan, memang banyak sudah video saya tentang herba ini, dan saya belum pernah saya menerangkannya secara langsung pada teman-teman. Nah, kita ambil akar dia, kita korek. Oke teman-teman, saya dapat sudah akar dia, akar pokok ampalas. Kalau dia berpucuk, dia agak kemerah-merahan dan bulu dia terlalu ketara lah di batang dia, dan daun dia kasar. Ini pokok ampalas teman-teman. Saya dapat sudah akar dia. Oke, kita lanjut lagi herba yang kedua. Oke, sekarang ini pun saya ampus-ampus naik bukit teman-teman, gara-gara selisma. Baru satu herba yang saya jumpa, susah juga untuk mencari dia. Ampus-ampus juga.
Oke, kita lanjut untuk pencarian dia. Herba yang kedua lagi. Oke, ini dia teman-teman. Herba yang kedua, karena disiring dakatru kampung, saya tidak akan ambil akar yang pokok besar dia ini karena takut nanti populasi dia akan musnah. Saya akan cari pokok yang kecil lagi. Ini cuma untuk penerangan teman-teman. Ini herba yang kedua, yaitu pokok tebilang. Yang itu boleh dimakan daun dia. Dia ada asam. Biasanya budak-budak selalu makan. Sudah beberapa kali saya terangkan pada teman-teman di dalam channel YouTube saya. Tapi sekarang ini saya akan kembali menerangkan untuk terus mengambil dia. Saya akan pindah. Saya cari pokok yang lebih kecil lagi. Semoga populasi dia tidak akan musnah lah, pupus. Nah ini sekarang saya ambil di pokok dia yang kecil, akar dia kecil. Oke, ini dia. Nah, ini teman-teman. Ini. Saya akan ambil akar dia di sini. Oke, saya ambil akar dia. Saya ambil yang kecil saja. Ini pun saya tidak akan kasih mati karena akar dia takut nanti dia terus mati lah kalau kita cabut. Oke, ini lagi akar dia teman-teman. Ada. Oke teman-teman, ini dia akar ampalas tadi. Saya ambil herba yang pertama. Herba yang kedua, ini dia akar tebilang yang boleh dimakan daun dia. Rasa dia asam. Biasanya kita boleh ambil air batang dia, tapi saya tidak putung batang dia karena takut habitat populasi dia akan pupus karena ini disiring kampung. Jadi senang apabila emergency nanti senang kita akan cari. Jadi saya ambil akar-akar dia sajalah, dan pokok dia saya akan biarkan karena takut nanti mati dan susah kita mencari nanti jika menggunakannya. Itu sekarang saya dapat sudah herba 2, tinggal 1 yang saya cari. Dan keterangan yang lebih lanjut lagi, ini dia daun tebilang dia, yang saya bilang tebilang. Dia punya daun boleh kita makan, dia rasa asam kelat-kelat. Nah ini dia yang tebilang, itu herba yang kedua tadi yang berduri-duri dia punya batang. Ini pun merupakan akar juga, dan ampalas pun merupakan akar juga lah. Oke teman-teman, saya akan makan dia punya daun. Asam. Tuh akar tebilang, daun dia asam. Kalau teman-teman nampak tidak berapa jelas, kamu boleh makan dia punya daun kalau dia asam dan halus. Nah, itulah dia akar tebilang. Tebilang yang boleh diambil dia punya akar untuk obat. Ini pun tebilang juga. Di sini ada pokok tebilang teman-teman. Oke, kita lanjut untuk herba yang ketiga.
Oke, ini dia teman-teman, herba yang ketiga saya akan ambil akar dia. Herba yang terakhir dan herba yang ketiga. Saya ambil akar dia teman-teman. Ini namanya puku rama-rama. Daun dia macam rama-rama teman-teman, begini. Oh ya. Kalau kita kasih begini, oke, dia macam rama-rama teman-teman, dan bentuk dia pun macam rama-rama. Saya tidak tahu apa nama dia, kalau nama saintifik dia saya tidak tahu lah apa ini nama dia. Tapi yang penting kan bilang ini rusa pusumbang atau bilang rama-rama. Oke, kita lanjut lagi proses yang seterusnya untuk menggunakan dia dan cara-cara dia untuk memasak, dan sampailah saya meminum dia supaya teman-teman tidak ragu-ragu takut nanti ada keracunan apa semua. Saya akan teruskan sampai meminum dia, karena herba ini memang selalu sering saya gunakan untuk saya sendiri dan anak-anak saya yang selalu selisma dan selalu kena ampus. Karena anak-anak selalunya kalau dia masih kecil memang selalunya apabila dia kena selisma, kena ampus. Begitu juga dengan saya pun kalau sudah kena selisma selalu juga ampus, sesak napas apa semua. Inilah saya ambil 3 herba ini, saya akan masak sekali, yaitu nama dia herba 3 dalam 1. Ini dia teman-teman, akar dia, penampakan sudah. Biasanya bilang orang tua-tua kalau kita mengambil akar dia, kita akan ambil di tempat matahari terbit, ataupun bilang di pusitan. Biasanya orang tua-tua bagi seranan begitu supaya obat dia mujarab bilang. Tapi kalau zaman sekarang teman-teman tidak ada istilah begitu, sudah sembarang saja pun boleh. Tapi kalau memang herba itu mujarab juga lah. Oke, kita terus untuk pengambilan ini akar dia. Oke, saya akan tembus dia balik, takut nanti dia mati. Oke teman-teman, saya dapat herba sudah 3. Herba pertama ini akar ampalas, herba kedua akar tebilang, herba ketiga akar rama-rama atau kami bilang rusa pusumbang. Itu 3 herba ini satu kali saya akan gunakan. Oke, sekarang masa untuk membersihkan ya teman-teman. Saya sudah kasih bersih tadi di air sana, tapi mungkin air dia kotor, saya akan bersihkan dengan air yang bersih lah. Oke, ini dia akar tebilang, dan ini akar rama-rama, pupu rama-rama, dan ini akar ampalas. Kita bersihkan. Oke, sekarang pupuk dia, akar dia sudah bersih. Kita akan lipat seperti ini supaya senang masuk di cirit ataupun tempat yang kita memasak dia nanti. Oke, pas itu baru kita ikat seperti ini teman-teman. Kita ikat seperti ini. Oke, jadi sudah tinggal masak. Tinggal masak.
Oke, ini dia teman-teman, akar tadi saya akan masukkan ke dalam sirit. Saya akan rebus selama 10 menit untuk dia punya memasak akar ini. Semoga dia punya herba ini akan meresap di air dia. Jadi kita masak selama 10 menit. Oke, sekarang kita masak sudah. Oke teman-teman, herba dia sudah siap masak. Nah, itu dia herba dia teman-teman, di dalam sudah masak. Dan sekarang saya akan mengambil air dia. Oke, nih langsung saya minum teman-teman. Wow, air dia teman-teman ada hitam sedikit kah, merah kah, saya tidak tahu. Warna dia ini merah lah, seperti merah sedikit coklat-coklat. Ini arba dia, arba 3 dalam 1. Saya akan minum. Tapi sekarang masih panas, kita kasih sejuk lagi lah. Nah, warna dia macam teh teman-teman. Warna teh teman-teman, tapi rasa dia kita akan rasakan nanti. Oke, saksikan terus video untuk saya minum herba ini. Oke teman-teman, sekarang saya agak santai-santai dulu dan menikmati herba yang saya ambil tadi. Ini dia. Rasa dia ada kelat, asam sedikit, dan bau dia ada bau sedikit lah, seperti bau apa ini, kulit kayu juga lah dia punya bau, dan ada rasa sedikit lah. Dan warna dia seperti teh ya, merah, karena akar ketiga herba tadi dia bergata, dia punya kulit akar ada kemerah-merahan, jadi terpaksa air dia pun berubah menjadi merah. Oke, jadi teman-teman jangan takut ada keracunan kah, takut keracunan ini karena akar-akar yang saya ambil tadi ada 3, artinya 3 dalam 1, yaitu selesma, obat selesma, dan juga ampus. Ini biasanya tidak terus baik, tapi bolehlah untuk menahan, dia tidak baik. Kalau selesma ataupun ampus kita balik, kita terpaksa mencari juga balik lah. Tapi dia memang bukan saya bilang tidak baik selama-lama, tidak. Setiap kita kena selesma dan ampus, artinya selesma ini tiada yang boleh disembuhkan terus, karena apabila kita kena mesti juga kena, dan kita ambil ini. Tapi kalau kita sudah minum ini, nah biasanya itulah terus juga baik teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut ini ada kesan sampingan ataupun apa, karena ini herba asli dari hutan yang saya ambil tadi. Jadi setakat di sini saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat untuk kita. Jom bersama untuk kesehatan